Jadi gue selalu dikasih tahu sama orang-orang bahwa gue adalah orang paling hoki di dunia ini. So I'll try my luck in Bali. Santai dulu kali ya. Sebenarnya apa sih hal yang gue dapetin? Gue udah kurang lebih sekarang tuh udah di Bali semingguan lah. Apa sih yang gue dapetin dari cerita masa kecil gue? Dan gue sempet cerita juga sebenarnya ke beberapa stranger di sini. Itu yang akhirnya gue berkenalan dan berbincang. Sebenarnya ada beberapa sisi menarik di mana ketika gue ceritain masa kecil gue itu responnya sama. Mungkin nanti di video selanjutnya gue bisa ceritain kenapa gue berani bilang gue orang paling hoki di dunia ini. Gue adalah orang paling hoki di dunia ini. Dan ternyata responnya sama gitu. Dari stranger yang gue cerita di mana itu hoki sebenarnya bisa survive sehoki itu. Dan ya bahkan di titik yang lu bisa ceritain gitu story-story yang mungkin itu traumatik atau mungkin itu menjadi masa lalu lu yang kelam. Jadi ya actually satu sisi gue merasa cerita gue tuh sebenarnya harusnya biasa aja gitu, tapi ketika gue cerita ke beberapa stranger banyak yang responnya kaget gitu kan, kayak anjing kok bisa gitu. Nah menurut gue ya itu cerita gue aja, bukan something special, something new, something yang segila itu untuk orang bisa dengar. Ketika ada orang ngomong gue hoki, gue justru merasa sebaliknya. Ya walaupun ya ada beberapa teori yang bilang kayak hoki sama sial tuh sebenarnya sama aja. Ada satu video Reddit yang pernah gue dengar dan dia bilang sebenarnya hoki sama sial tuh sama levelnya. Dimana ya ketika lu diantara let's say 1.000 orang di sebuah konser, di waktu itu konsernya sedang hujan, di antara 1.000 orang misalnya let's say hanya lu yang kena petir, lu bilang itu sial. Tapi di sisi lain di antara 1.000 orang mungkin hanya ada 1 orang juga yang diajak naik ke panggung, dan itu hoki. Sedangkan secara mungkin dan probability sebenarnya sama-sama 1:1000 gitu. Jadi sebenarnya hoki dan sial tuh tergantung perspektif. Gue merasa senyata itu sih hoki yang kayak bikin gue jadi ngerasa oke, mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya dari dulu gue lihat sisi negatifnya. Semenjak gue ngobrol sama beberapa orang di sini, gue mulai embrace itu sebagai sebuah keberuntungan itu yang terjadi di diri gue aja. Jadi ya intinya menurut gue ya, pelajaran yang bisa gue dapat dari korelasi gue kejadian gue masa kecil sama gue hari ini adalah gimana cara lu ambil tertarik sebuah masalah atau sebuah kejadian di hidup lu tarik garis korelasinya ke hari ini, dan perspektif lu yang mungkin yang udah pasti lah udah berubah setelah bertahun-tahun. Tadinya mungkin lu anggap itu sebuah kesialan, tapi setelah lu melalui proses hidup, melalui proses pendewasaan yang jadinya lama-lama lu berdamai dan mulai embrace itu sebagai sebuah keberuntungan. Karena ya mungkin kata orang ya everything happen for a reason gitu, yang dimana benar gak ada hal di sini ini yang terjadi hanya terjadi, pasti ada alasannya. Tergantung itu, apakah alasannya hanya sebagai cerita, apakah alasannya menjadi proses pendewasaan, atau apakah alasannya menjadi trauma lu. Karena ya gue selalu percaya sama prinsip stoicism dari Ferry Rwandi, dimana semua hal yang terjadi di hidup lu tuh mostly gak bisa lu kontrol, out of control lu. Di situ yang menjelaskan ada dikotomi kendali, di mana yang bisa lo kendalikan tuh cuman si pikiran lo, feeling lo, respon lo, tiga itu. Jadi setiap ada tragedi, ada masalah, baik lagi gimana cara lo meresponnya, gimana cara lo menyerapnya itu sebagai isi pikiran lo, sebagai perasaan lo. Ada kok orang yang ditabrak seneng, bukan seneng dalam artian bahagia ya, tapi lebih ke arah oh iya gue diingetin nih, so, mungkin gue gak boleh terlalu ngebut. Tapi ada orang juga yang ditabrak jadinya marah, jadinya berantem di jalan. Jadi ya ingat, semuanya tergantung respon lu. Angka nih balik kok. Cari kasih Bandung baru dari Bandung saya. Nah jadi sebenarnya buat lagi, kalau misalkan dari cerita gue yang kemarin gimana gue dibeli yang kecil dan kawan-kawannya gitu, dengan adanya itu apa sih sebenarnya yang bisa gue pakai gitu buat hari ini? Yang kerasa banget sih sebenarnya ya mental gue jadi lebih kuat ya. Jadi kayak kalau gue dibeli di sekolah atau gimana, udah santai aja gitu ya. Karena ya orang-orang dibeli di sekolah tuh terlalu biasa. Sedangkan ya gue udah dilatih dibully di rumah dari kecil gitu, ditamparin, dibully di sekolah ya udah biasa aja gitu. Walaupun ya sebenarnya ya
Di sisi lain gue cukup iri sama Aska ya, anaknya Dedi, di mana dia ditampar sama bapak berotot, sedangkan gue ditonjoknya sama Cindo SMA gitu kan. Jadi kan kayak ada perbedaan yang lu nggak bisa banggain gitu. Dan mungkin ya gue juga sempet lah mempertanyakan kayak kenapa sih gue bisa sampai dibully dan separah itu gitu waktu gue kecil. Yang gue beruntungnya adalah cici gue yang pertama mau menceritakan itu gitu. Kenapa sih sebenarnya itu bisa terjadi gitu. Yang ternyata jawabannya simple, karena ya budayanya Chinese aja, Chinese things gitu, dimana ketika ada anak cowok pertama atau cucu cowok pertama, ya semua perhatian, semua kasih sayang dan semuanya terpusat ke satu orang gitu, yang which is ya si anak laki ini. Dan itu yang bikin cici gua dua-duanya jadinya iri gitu, dengan kondisi ya mereka 8 tahun gak ada masalah gitu, karena perbedaan umurnya juga kan 8 tahun. Itu yang bikin mereka iri, jadi mau nggak mau ya how gitu untuk ya mereka setidaknya bikin gue merasa tidak enak atau merasa sedih gitu. Jadi itu semua bisa terjadi gitu. Dan kalau boleh cerita dikit ya, waktu gue kecil gitu sampai gue umur let's say di 8 tahunan lah, gue punya nyokap itu hanya bisa bangun di 4 jam per hari, dan gue diurus dan dibesarkan oleh pembantu rumah tangga gue. Jadi semua budaya itu gue dapet dari dia. Nah, tapi kan namanya kerja rumah tangga, dia pasti takut lah tetap sama namanya anak bos. Nah, itulah dimana ketika cici gue bully, ya gue gak ada yang bisa bela. Dan ya itu semua tuh terjadi barengan ketika gue tinggal di Bandung waktu kecil, sedangkan bokap gue di Jakarta, bokap gue tidur. Jadi ya cici gue gak punya supervise dari siapapun gitu. Jadi dia bisa ngelakuin seenaknya dua-duanya. Ya udah, mereka hanya menjaga berdua doang. Kalau ya dua-duanya setuju untuk bully gue, ya udah gitu kan jadinya. Setelah semua itu berlalu juga gue bersyukurnya ya, dengan ini gue jadi sadar banyak orang-orang yang mungkin dapatnya pembulian di sekolah gitu, dimana ya itu juga pasti berat ya, walaupun mungkin lu jadinya at least dimana lu bisa cerita ke keluarga lu. Sedangkan gue waktu itu di tahap yang gue juga gak tahu mau cerita ke siapa. Yang bisa gue lakukan adalah time suicide gitu waktu gue kecil. Dan walaupun kalau gue jujur ceritanya gue juga nggak tahu, karena gue juga diceritain sama si pembantu rumah tangga gue ini, yang katanya adalah di umur 5 tahun gue sempet udah naruh pisau di tangan gue sendiri gitu. Yang gue pikir di masa sekarang tuh kayak kok bisa ada bocil yang 5 tahun kepikiran kayak gitu. Setolol apa dan segila apa masalahnya ada bocil yang kayak gitu, tahu dari mana. Nah, yang gue rasain di Bali pun jadinya dengan semua pengalaman gue dulu adalah gue jadinya terbuka sama semua budaya orang, histori orang. Jadi kayak ya pasti semua orang tuh ada histori yang menarik. Dan ya kalau boleh jujur, yang udah pasti adalah siapa lu hari ini pasti karena latar belakang cerita lu. Entah lu jadi extrovert, introvert, atau lu jadi pintar, atau lu jadi pemalas, dan semuanya ya itu bakal histori lu. Jadi ya kalau menurut gua cintain aja semua latar belakang lu, semua cerita masa lalu lu lah ya, karena mau gimana itu semua yang mau bikin lu jadi lu hari ini ya. Om Ded kalau misalnya mau dengar cerita lebih lengkapnya gitu, atau membandingin saya sama Aska, boleh dengan senang hati invite saja. Terima kasih.